Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap hati kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Alkitab juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya dan saudara yang percaya kepada Dia, dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31, dan juga kita mengatakan dalam Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga semangat dari Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita semuanya. Tuhan memberkati para pendengar kami, kiranya juga Tuhan memberkati jasmani mereka, rohani mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman Allah. Tuhan memberkati kami semuanya sehingga kami bertumbuh dalam iman yang mantap di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan. Amin. Saya membacakan Titus 1 ayat 2. Demikian bunyi firman Allah. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaannya, zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Fondasi iman kita adalah percaya kepada Allah. Itu tema kita, ya, fondasi. Jadi kalau sebuah rumah tidak ada fondasinya, itu akan mudah dihancurkan. Dan ketika terjadi gempa di Pulau Lombok ini dengan gempa 7 lebih, ya, dan itu hampir melantakkan rumah-rumah yang ada di desa-desa yang biasanya fondasinya tidak terlalu dalam. Dan itu sebagaimana firman Allah, kalau orang mendirikan rumah di atas batu, rumahnya akan roboh. Rumahnya tidak akan roboh, tapi orang yang mendirikan di atas pasir akan roboh ketika datang banjir, ketika datang angin, ketika datang hujan, dan rusaklah, hebatlah kerusakannya. Jadi pondasi iman kita adalah percaya kepada Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah bukan karena membabi buta, tapi intelektual kita bermain, atau pikiran kita bermain, perkataan, perasaan kita bermain, perbuatan kita juga ada di situ, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul berdasarkan apa yang telah kita yakini dan kita percayai melalui firman Allah. Sebab pondasi iman kita adalah percaya kepada Allah, sebab Allah adalah sumber kebenaran. Jadi kalau Dia sumber kebenaran, maka kita akan pegang kebenaran itu. Akan kita pegang Allah itu dalam hidup kita. Dan Mazmur 119 ayat 30 dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your laws. Dan aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum-hukum. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya, itulah yang dilakukan oleh pemazmur, di mana dia mengatakan kepada Allah bahwa jalan kebenaran itu yang dipilihnya. Jalan Tuhan itu yang kita pilih dalam kehidupan kita. Kenapa?
kita ingin mendirikan fondasi kita di atas batu karang. Sehingga ketika kita mendirikan rumah di atas batu karang, rumah iman kita di atas batu karang, Yesus Kristus itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Dan sebagaimana semakin tinggi dibangun, dia tidak akan mengalami kerobohan. Sebab kita ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat itu, yang tidak akan mungkin dapat dihancurkan oleh kekuatan kegelapan, kekuatan setan, kekuatan pencobaan, kekuatan dunia ini, kekuatan setan ini. Justru kekuatan setan akan kita hancurkan. Karena apa? Kita hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran tidak bisa dijamah oleh setan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran akan mengusir setan-setan. Orang yang hidup dalam kebenaran akan mengalami kuasa Allah yang sangat luar biasa. Jadi hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, sebab Allah adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran, makanya kita harus disucikan dengan kebenaran. Dan kalau kita disucikan dengan kebenaran, karena Allah sudah berkata dalam 1 Yohanes 1 Petrus 1 ayat 15-16, as he call you is holy, so you will be also be holy. Ya, jadi sama seperti dia memanggil kita, kita juga harus holy, as it is written. Sebagaimana ada tertulis, I am holy for I am be holy for I am holy. Jadilah kudus karena aku kudus. Jadi kebenaran itu menguduskan kita, yang menyucikan kita, membersihkan kita, ya itu ya kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyatakan segala kemuliaan-Nya. Yang ketiga, Allah adalah pemilik janji dan firman Allah. Manusia kalau berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai. Manusia bisa berdusta, manusia bisa mengingkari janjinya, tapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebagaimana satu Raja-Raja 8 ayat 56, bahwa Allah setia menggenapi janjinya, dan Allah akan melakukan itu terus kepada setiap orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang mengasihi. Karena apa? Dia telah menjadikan Tuhan, kebenaran itu menjadi pondasi imannya. Dan ketika engkau menjadikan Kristus menjadi pondasi imanmu, maka Dia akan memenuhi janji-janjinya di dalam Kristus. Karena firman Allah ya dan amin. Firman Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang akan menyatakan segala kekuatannya kepada kita, dan Dia adalah pemilik janji itu, dan kalau Dia berjanji akan ditepati. Dan itulah sebabnya pegang janji firman Allah, taruh firman Allah itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Perkatakan firman Allah itu setiap hari dalam hidup kita. Sama seperti saya sudah sering katakan, ketika saya mendapatkan firman ini rema dalam hidup saya, dan saya belajar untuk menaruh firman-firman di dalam hati saya, karena saya tahu firman Allah itu ya dan amin. Dan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, if you abide in me, jika engkau tinggal dalam aku, dan my word abide in you, dan firmanku tinggal dalam engkau, you will ask what you desire, it will be done for you. Dan engkau akan meminta apapun yang engkau inginkan, itu akan dilakukan kepadamu. Wow, luar biasa. Jadi taruh, tinggal dalam Tuhan tidak cukup, tapi tinggalkan juga firman Allah dalam hati kita. How can a young man keep his word pure? By living according to your word. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya suci dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Sebab Mazmur 100 itu Mazmur 119 ayat yang ke-9, ayat yang ke-160 dikatakan, Mazmur 160, all your words are true
seluruh kebenaran-Mu adalah benar. All your righteous laws are eternal. Jadi semua hukum-hukum-Mu adalah kekal. Jadi Allah itu, pemilik janji itu akan memegang dan menggenapi janjinya bagi orang-orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan dan cinta Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kiranya kita adalah orang-orang yang mendirikan iman kita atas kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami mendirikan pondasi iman kami dalam Engkau Bapa di atas batu karang. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, yakin dan percaya, dan Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka, engkau tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar dan oleh biru itu, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Bila engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, karena keadaan memang tidak sedang baik-baik saja, tapi yakin Tuhan ahli dalam membuat perubahan dalam kehidupan. Sekalipun dia tidak pernah berubah, tapi dia ahli dalam membuat perubahan kepada engkau dari yang buruk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, supaya engkau memuliakan Tuhan. Kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, kami percaya kepadamu, engkau akan membuat mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, karena engkau adalah Allah yang ahli dalam membuat perubahan, dan engkau ahli dalam menolong setiap kami, dan kami yakin dan kami percaya, orang yang berseru kepadamu pada waktu kesesakan, engkau akan jawab Bapa di surga. Sebagaimana Mazmur 51, Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 120 ayat 1 Tuhan, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, jangan lupa menghadirkan kerajaan Allah, dan juga biarlah terang kita bercahaya, sehingga semua orang melihat Bapa, karena kita memberikan terang kita yang memberikan arah dan menjadi garam, yang memberikan cita rasa di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, semoga aktivitas kita diberkati oleh Tuhan, dan selalu mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mantap, mantap, mantap!